Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kita akan berdiskusi terkait dengan wawancara yang sudah kita laksanakan di sekolah PPL masing-masing, dan wawancaranya terkait dengan proses pembuatan rancangan pembelajaran dengan pendekatan Where to. Nah, untuk yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran, mungkin dari Kak Pragiwati Setiana, bagaimana proses pembuatan tujuan pembelajaran yang dilakukan di sekolahnya? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan hasil wawancara saya terhadap bersama guru Pamong, untuk tujuan pembelajaran yang disusun sama guru Pamong saya itu didasarkan sama asesmen diagnostik yang telah dilakukan, baik asesmen diagnostik non-kognitif ataupun kognitif. Nah, jadi guru Pamong saya itu menyusun tujuan pembelajaran dari hasil asesmen tersebut. Misalnya nih, dengan asesmen diagnostik non kognitif, yaitu dengan gaya belajar disesuaikan nanti materi pembelajarannya sesuai dengan gaya belajarnya siswa. Dan untuk asesmen diagnostik kognitifnya itu nanti tujuan pembelajarannya dilihat ini siswa rata-rata kemampuannya itu bisa berpikir yang di C1, C2, C3 atau seterusnya gitu. Nah, ternyata kemarin itu banyakkan ketika semester 1 dan awal semester 2 siswa yang diajar sama guru pamong saya itu rata-rata masih berada di level kemampuan C1 sampai C3. Sehingga tujuan pembelajaran yang disusun itu untuk kata kerjanya ya berada di tingkatan C1 sampai C3 gitu. Adapun untuk nantinya ketika pembelajaran dilaksanakan, kemudian ada beberapa siswa yang telah menguasai atau telah memenuhi dari tujuan pembelajaran tersebut, akan dilakukan pengayaan dan pengayaannya itu eh, dengan soal-soal ataupun dengan materi selanjutnya yang nanti tujuan pembelajarannya itu akan ditingkatkan satu tingkat dari tingkat sebelumnya. Seperti itu. Dari Kak Nida dan Kak Ulfa ada yang berbeda atau sama? Kalau dari saya kurang lebih sama, di mana Guru Pamong memastikan bahwa tujuan pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan juga gaya belajar siswa seperti itu. Tetapi kalau dari Guru Pamong saya sendiri lebih menekankan kepada kemampuan, sedangkan sebagai hal yang lain seperti gaya belajar dan juga karakteristik lainnya, ini menjadi bahan untuk eh, pertimbangan lain yang lebih sedikit dikesampingkan seperti itu sih kalau dari saya. Dengan Kak Ulfa bagaimana? Oh ya, menambahkan tadi kan kalau dari guru pamongnya Mbak Pragiwati, itu kan sesuai dengan asesmen diagnostik. Nah, kalau dari guru pamong saya dan dari Waka kurikulum yang saya wawancarai kemarin, jadi itu berdasarkan asesmen diagnostiknya itu berdasarkan penilaian sebelumnya, ketika dia tingkat SMP untuk yang anak kelas 10, kayak gitu. Atau ketika gurunya ganti, yang mengajar itu berbeda antara kelas 10 dan kelas 11, nah itu juga kami meminjam apa ya hasil ini penilaian dari guru sebelumnya untuk memberikan nilai kepada anak tersebut kayak gitu. Baik, kalau mungkin dari sekolah saya sendiri, itu tujuan pembelajaran memang didasarkan pada asesmen diagnostik, namun asesmen diagnostiknya itu dilakukan di awal, lalu untuk yang selanjutnya itu menggunakan nilai-nilai dari mungkin ulangan harian untuk selanjutnya sebagai patokan apakah tujuan pembelajaran dari bab selanjutnya itu ditingkatkan atau justru mungkin diturunkan seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua. Bagaimana caranya mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar atau melakukan unjuk kinerja? Jadi di sini kaitannya bagaimana
strategi dari guru tersebut untuk membuat peserta didik itu terlibat. Dari Kak Nida, Kak Nida bagaimana? Ya, kalau dari saya sendiri berdasarkan pengalaman langsung ya dan juga hasil wawancara dari guru paman saya, jadi saya pernah menerapkan pembelajaran di mana melibatkan siswa untuk memilih unjuk kerja apa yang mereka inginkan. Tapi saya tetap memberi batasan kerja apa yang sebaiknya mereka pilih. Jadi saya berikan kurang lebih untuk visual. Ini guru pamong saya juga menambahkan bahwa iya betul, mungkin dengan memberikan siswa ruang untuk berdiskusi, untuk menyampaikan keinginannya tentang bagaimana unjuk kinerja yang mereka lebih nyaman untuk dibuat, itu akan membuat siswa lebih tertarik dan juga lebih akan eh, apa ya semangat untuk mengerjakan tugas-tugas dan juga untuk belajar tentunya. Begitu saya. Baik, terima kasih. Dari Kak Rizky Ulfa. Oke, baik. Untuk ini apa namanya cara supaya menarik minat siswa belajar yang sudah saya praktekkan kemarin waktu mengajar, misal di pembelajaran ekosistem di kerusakan lingkungan, itu kan kemarin ini hujan ya, ya udah jadi saya membagi siswa untuk beberapa kelompok gitu, kemudian mereka presentasi dengan apa yang sedang terjadi di lingkungan, kayak misal banjir kemarin di Bekasi, kemudian kalau yang di luar negeri udah lewat kali ya, itu tentang kebakaran hutan di California, seperti itu. Mereka tertarik kayak gitu, mereka semangat gitu, karena itu sesuatu yang up to date gitu, yang lagi tren seperti itu. Jadi mereka bisa berpikir kritis, bisa menyampaikan harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, kayak gitu. Baik, terima kasih. Dari Kak Pragiwati. Oke, kalau dari saya kemarin kan sempat wawancara dengan guru pamong juga ya untuk meningkatkan minat belajar siswa. Kalau dari guru pamong saya itu beliau melakukan pembelajaran yang rata-rata itu banyak geraknya atau aktivitas geraknya seperti mungkin penyusunan gambar ataupun puzzle di di beberapa topik atau materi. Kemudian kalau untuk saya sendiri dalam penerapannya karena ini rata-rata siswanya itu memiliki karakteristik dengan gaya belajarnya itu kinestetik. Jadi saya menyusun pembelajarannya itu dengan berbasis praktikum, di mana ternyata ketika pelajaran berbasis praktikum ini, rata-rata siswanya itu tampak semangat dan termotivasi. Karena apa? Karena mereka itu sebelumnya belum pernah melakukan praktikum, dan di praktikum pada jenjang sebelumnya itu kan tidak sekompleks yang saat di SMA ini ya. Jadi rasa ingin tahu mereka itu muncul dengan pesat dan bisa fokus di pembelajaran gitu. Nah, selain dari untuk memunculkan minat siswa, praktikum ini juga bertujuan untuk mengasah kemampuan siswa dalam berkomunikasi atau bekerja sama dengan teman yang lain atau siswa yang lain, dan juga mampu berpikir kritis untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada atau hasil yang diharapkan di praktikum. Seperti itu sih di sekolah saya. Baik, terima kasih. Kalau dari sekolah saya mungkin sedikit menambahkan terkait dengan bagaimana cara melibatkan peserta didik untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Kalau di saya itu mereka tuh lebih tertarik kalau yang kita sampaikan itu dekat dengan mereka. Jadi kayak mereka sering menemukan fenomena-fenomena yang ada di sekitar, itu mereka justru tertarik. Tapi kalau sudah mulai memasuki bab yang dia itu secara teoritis banyak kayak lebih dalam terkait dengan mungkin jaringan-jaringannya, itu mereka kurang tertarik dan biasanya itu cenderung mengantuk. Nah, itu siasatnya dengan cara menambahkan beberapa fenomena-fenomena menarik yang membuat mereka itu lebih fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dari saya sendiri seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, bagaimana cara peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Ini terkaitannya dengan strategi untuk mereka lebih mengeksplor materi
Seperti itu. Dari Kak Ulfa dulu. Jadi begini kan kita ketika memulai pembelajaran kita memberikan pertanyaan pemantik seperti itu untuk menarik perhatian mereka. Selanjutnya mereka setelah kita menjelaskan materi tersebut kita beri tugas ke mereka yang tugas itu sesuai dengan kayak yang tadi. Jadi tugasnya itu menarik perhatian siswa. Jadi mereka semangat untuk mengerjakan tugas. Kemudian mereka bisa mengekspresikan em, apa namanya kemampuan mereka di kelas kayak gitu. Dari Kak Nida ada yang berbeda mungkin? Ya, mungkin kurang lebih sama, tapi lebih saya tekankan bahwa setiap siswa kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, dari sini kemampuan siswa mungkin ada yang C1, C2, C3, maka akan mempengaruhi bagaimana siswa mengembangkan ide-idenya. Maka untuk mensupport siswa untuk mengembangkan ide-idenya harus disesuaikan juga dengan kemampuan siswa. Apakah dia eh, pada tingkat C1 begitu dan seterusnya. Kemudian ada juga perihal lain yaitu siswa mungkin akan merasa lebih mudah mengeksplor ide-ide jika merasa relevan atau kontekstual nih apa yang sedang dibahas. Jadi membuat pembahasan jadi lebih relevan dan kontekstual itu akan membantu siswa untuk lebih mengeksplor ide-ide. Baik, terima kasih. Dengan Kak Pragiwati bagaimana? Kalau dari saya, kurang lebihnya sama dengan Kak Ulfa dan Kanida ya. Cuma sedikit menambahkan untuk apa sih, mengembangkan ide-ide siswa itu guru itu memfasilitasi dengan memberikan apa namanya LKPD yang di dalamnya itu terdapat asesmen yang berjenjang dan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa atau kita sebut saja asesmennya itu berbasis THRL ya atau teaching at the right level. Jadi nanti ketika siswanya itu kan hasil apa asesmen sebelumnya, asesmen diagnostik sebelumnya dan penilaian sebelumnya itu masih di dalam apa sih batas bawah gitu. Jadi nanti soal-soal yang diberikan di dalam LKPD-nya itu adalah soal kategorinya C1. Kemudian untuk siswa lainnya itu berbeda juga. Nah, spesialnya kalau misalnya di SMA 106 itu kemarin itu eh, berdasarkan arahan guru Pamong untuk siswa yang inklusif itu nanti diberikan KPD tersendiri supaya nantinya itu dibedakan gitu. Jadi dan nanti dalam pengerjaannya walaupun kelompok tapi dia mengerjakan sendiri tapi gimana ya? Dibantu sama siswa lain yang dalam kelompoknya gitu. Jadi masih dalam satu satu kelompok cuma hmm, berbeda aja soalnya gitu. Seperti itu sih kalau di sekolah saya. Baik, kalau mungkin dari sekolah saya hampir sama kayak Kak Pragiwati dengan LKPD ya. Namun tidak selamanya itu LKPD-nya itu berdiferensiasi, ada kalanya LKPD-nya itu sama untuk satu kelas. Jadi seperti itu. Selanjutnya ke pertanyaan keempat, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting ini kaitannya refleksi kritis dan terhadap pemikiran atau pengetahuan yang sudah mereka miliki. Untuk pertama dari Kak Pragiwati dulu. Oke, kalau dari saya berdasarkan wawancara kemarin sama yang sudah saya terapkan itu bagaimana peserta didik jadi akan merefleksikan ya Ya, akan merefleksikan pemahaman mereka. Jadi di akhir pembelajaran ya seperti biasa ya nanti ada sesi refleksi itu di mana guru mengulang kembali pertanyaan tentang materi yang telah dipelajarkan. Kemudian untuk memperkuat pemahaman siswa itu biasanya saya dan juga guru panggung itu menambahkan tugas pada mereka, yaitu merangkum apa yang telah mereka pelajari hari ini di sebuah catatan, kemudian catatan tersebut itu akan dikumpulkan dan sebagai syarat untuk mereka itu bisa
melanjutkan ke materi selanjutnya atau pembelajaran di kegiatan selanjutnya. Seperti itu sih kalau di SMA. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Kak Nida? Ya, kalau kegiatan refleksi sendiri itu kan biasanya di akhir ya, sering kalinya ada di akhir, jadi sering terlupa. Nah, kalau dari guru papaung saya sendiri, eh, beliau memberi saya saran bahwa kegiatan refleksi ini penting, jadi harus dilakukan. Nah, gimana caranya biar tidak tertinggal, maka harus ada estimasi waktu yang tepat. Nah, di sini mungkin di akhir kegiatan pembelajaran refleksi harus apa ya, dispenkan waktu eh, beberapa eh, jumlah waktu yang ditambahkan begitulah ya intinya untuk jaga-jaga kalau refleksi ini memang tidak terlaksana begitu. Mungkin itu sih. Bisa Oke, lanjut, Mbak? dari Kak Ulfa, silakan. Oke, kurang lebih sama dengan Mbak Pragiwati dan Mbak Nida. Jadi mereka diberikan tugas untuk merangkum seperti itu materi yang nantinya akan digunakan untuk di UTS, ya apa ya, namanya ATS maupun AAS. Dan biasanya itu nanti dikumpulkan sebelum ATS atau AAS berlangsung. Dan itu juga diberikan nilai. Jadi misalkan tidak sempat remedial untuk ATS atau AAS, hasil refleksinya itu bisa jadikan nilai tambahan. Seperti itu. Dari sekolah saya, utamanya di kelas saya, itu kaitannya dengan refleksi. Saya berikan waktu untuk mereka itu secara sukarela ya, untuk menyampaikan apa saja yang sudah mereka pahami dari kegiatan pembelajaran itu. Lalu ada sedikit, kalau ada span waktu itu kita cek konsep. Cek konsep itu dilakukan secara lisan. Em, Mungkin ada beberapa soal-soal yang saya utarakan kepada mereka, mereka bisa menjawab atau tidak. Kalau misalnya mereka belum bisa, itu sedikit mengulas, nggak terlalu banyak, cuma poin-poin penting yang perlu mereka pelajari lebih lanjut atau yang perlu mereka perhatikan. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Ini mungkin kaitannya dengan apa harapan mereka dalam proses kegiatan pembelajaran itu, bagaimana motivasinya, terus kaitannya mungkin lebih sedikit mirip seperti refleksi, mungkin lebih ke bagaimana mereka meningkatkan motivasinya. Jadi seperti itu. Dari Kak Ulfa dulu. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya. Jadi ketika setelah mereka mengerjakan tugas di kelas atau saya beri waktu untuk membaca materi sebentar, itu kadang saya mampir ke beberapa ini apa namanya berkeliling lah saya kayak gitu. Kemudian saya bilang kayak yang kalian lakukan saat ini, ketika kalian belajar saat ini, mungkin hasilnya itu nggak instan, akan kalian dapatkan saat ini. Tapi ketika kalian bersungguh-sungguh, hasilnya itu akan mungkin kalian petik itu baru 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu. Saya selalu bilang kayak gitu. Dan tolong ingatlah bahwa kalian di sini itu orang tua kalian sedang bekerja, berupaya untuk menghidupi kalian selama di sekolah, di rumah, mungkin adik-adik kalian, seperti itu. Jadi, biar mereka itu sadar bahwa mereka itu butuh untuk dirinya sendiri. Dan mungkin untuk membahagiakan orang tua. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Kak Nida? Ya, terima kasih juga. Jadi kan refleksi itu membuat siswa mengetahui siswa berhasil belajar atau berhasil paham akan materi yang disampaikan guru atau juga siswa berhasil memahami kekurangannya di bagian materi tersebut. Nah, kegiatan evaluasi sebetulnya kegiatan lanjutan dari refleksi. Dari adanya refleksi yang sudah siswa lakukan, maka siswa harus melakukan evaluasi, yaitu perbaikan agar hasil refleksi ini bisa menjadi seperti apa ya, tolak balik untuk siswa memperbaiki diri. Begitu. Nah, mungkin hasil dari
refleksi juga bisa dibandingkan dengan hasil penilaian yang diberikan oleh guru. Misalnya dari hasil asesmen guru memberikan nilai sedemikian kepada siswa, tapi dari hasil refleksi siswa merasa, oh saya sudah ini dengan materi ini, kenapa nilainya jelek? Nah dari sini maka siswa harus melakukan evaluasi sebenarnya di bagian mana saya melakukan kesalahan atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa membuat hal ini nggak sinkron begitu. Baik, untuk selanjutnya silakan bagaimana menurut Kak Agi? Baik untuk evaluasi ya bagi peserta didik secara untuk mengidentifikasi diri dan menetapkan tujuan masa depan. Jadi eh, selama wawancara itu dengan guru pamong saya, jadi kan guru pamong saya itu kan guru mapel biologi sekaligus dia itu sebagai wali kelas ya. Sebagai wali kelas untuk refleksinya, evaluasi hasil refleksi beliau itu biasanya dilakukan di akhir atau di tengah semester. Misalnya kalau di tengah semester kayak dekat-dekat pembagian rapor tengah semester gitu ya. Jadi ibunya itu melihat hasil refleksinya, kemudian mengevaluasi dari ibunya sendiri, kemudian untuk ke siswanya, siswanya dipanggil satu-satu, kemudian dilakukan pendekatan secara personal gitu. Itu sebagai wali kelas ya. Nah, untuk sebagai guru mapel, kalau dari guru pamong saya, evaluasinya itu seperti tadi pendekatan personal, namun di dalam kelas. Seperti apa sih pendekatan personalnya? Itu misalnya di sela-sela pelajaran, maksudnya ketika pembelajarannya itu ada tugas kelompok, itu kan ada waktu siswa itu berdiskusi atau diam dan lain sebagainya. Nah, ibunya itu melakukan pendekatan personal ke siswa seperti menanyakan bagaimana pembelajarannya, kemudian kemarin itu kamu gimana sih perasaannya tentang pembelajarannya, masih kurang kah atau bagaimana gitu. Ketika kemudian siswa itu menanggapi dan lain sebagainya, ibunya memberikan solusi dan memberikan motivasi serta penguatan terhadap hasil belajarnya. Gitu. Seperti itu kalau dari saya. Baik, terima kasih banyak. Mungkin dari saya sedikit menambahkan, kalau di kelas saya sendiri untuk bagaimana mereka itu bisa agar dapat memiliki motivasi semangat belajar, terus menetapkan tujuan masa depan, lebih ke penyadaran diri bahwa apa yang mereka pelajari itu sebenarnya tidak sia-sia dan yang mereka pelajari itu ternyata bisa berguna nanti untuk kehidupan mereka, bagaimana mereka itu bisa menjaga kesehatan mereka, kan biologi kaitannya sama diri mereka sendiri. Bahwa teori-teori yang mereka pelajari, walaupun itu kayak rumit, abstrak, itu ternyata ada hubungannya sama hal-hal yang terjadi di tubuh mereka sendiri. Jadi seperti itu sih. Jadi dengan demikian, mereka itu bisa semangat untuk belajar, jadi tahu arah mereka itu belajar itu apa. Jadi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana menyesuaikan proses pembelajaran dengan keragaman siswa. Untuk pertama, silakan dari Kak Nida. Ya, terima kasih Kak Iem. Jadi dari pengalaman saya mengajar di kelas tempat saya PPL dan juga berdasarkan pengamatan saya terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru pamen saya, eh, sebelum mengakomodasi beberapa kebutuhan siswa, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja kebutuhan dari siswa. Nah, dari sini maka akan atau harus dilakukan diagnostik awal terlebih dahulu. Bisa itu diagnostik kognitif maupun kognitif. Nah, jika sudah mendapat bekal demikian, apa hasil dari diagnostik kognitif maupun non kognitif tersebut, maka guru bisa membagi-bagi atau mengklasifikasi beberapa karakteristik dan juga kemampuan siswa tersebut. Nah, dari adanya bekal tersebut, maka guru harus seperti merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan setiap kemampuan maupun karakteristik dari berbagai macam siswa. Begitu kalau dari saya. Baik, terima kasih banyak. Bagaimana dengan Kak Rizky? Pak?
Oke, terima kasih atas waktunya. Kurang lebih sama dengan dari Mbak Nida ya, dari guru Pamong maupun saya belum bisa mengakomodasi semua ini seluruh kebutuhan peserta didik itu. Gimana caranya di kelas itu dari semua kemampuan atau model belajarnya mereka itu masuk gitu di pembelajaran saat itu. Jadi kami masih apa ya, masih belajar, masih try and error gitu menggunakan ini atau diferensiasinya bagian konten atau diferensiasi bagian asesmen seperti itu. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Kak Agi? Ada yang berbeda mungkin? Saya izin menambahkan ya untuk bagian saya itu di sekolah saya untuk mengakomodasi selain dari tadi asesmen diagnostik kan sebelumnya siswa kan telah melakukan proses pembelajaran ya dan sebelumnya juga dia itu telah melakukan proses refleksi dan juga evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi ini juga ditambah dengan hasil asesmen diagnostik yang dilakukan kembali itu nanti diurutkan atau dicarilah masalah-masalah atau keraguan-keraguan apa yang bisa diterapkan di pembelajaran selanjutnya. Tapi tentunya hasil evaluasi atau refleksi tersebut itu tidak sepenuhnya bisa mengakomodasi seluruh siswa. Jadi kita lihat mana yang dominan yang bisa diterapkan seperti itu. Misalnya kayak kebutuhan gaya belajarnya. Rata-rata itu kinestetik berarti selama proses pembelajaran berikutnya kita usahakan untuk pembelajarannya itu adalah dengan media pembelajarannya yang dominan kinestetik. Walaupun terdapat gaya belajar yang lainnya. Seperti itu kalau dari saya. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Kalau mungkin dari saya sendiri, ini berdasarkan saran dari salah satu waka humas yang beliau sekaligus guru untuk mata pelajaran matematika ya. Jadi untuk mengakomodasi keragaman siswa ini, beliau itu menyarankan untuk memilih media yang dia bisa mengakomodasi segala macam tipe gaya belajar. Jadi contohnya untuk video video misalnya video animasi juga seperti itu. Kan di video animasi itu ada secara audionya juga ada, secara visualnya juga ada. Terus mungkin mereka itu ada sedikit dipraktekkan juga, itu bisa untuk digunakan sebagai langkah untuk mengakomodasi keragaman siswa. Jadi seperti itu untuk tambahan dari saya sendiri. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Jadi ini kaitannya dengan alur pembelajarannya, bagaimana caranya agar dia lebih terstruktur. Jadi seperti itu. Dari Kak Rizky Ulfa dulu. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi supaya efisiensi dalam di ini apa namanya kegiatan belajarnya efisien dan efektif, itu kan kita sebelumnya merancang ini ya, rancangan pembelajaran ya. Itu di sana dituliskan waktunya untuk pembukaan berapa menit, ini berapa menit, sampai terakhir penutup itu berapa menit. Jadi guru mengira-ngira, oh ini sampai sini, ini selesai supaya capaian pembelajaran hari itu ini selesai untuk satu kali pertemuan untuk ya satu kali pertemuan 2JP itu tercapai selesai seperti itu. Jadi tidak lebih estimasi. Jadi untuk dalam satu semester itu babnya itu bisa selesai yang ada di pelajaran itu kayak gitu sih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dari Kak Nida. Oh ya, untuk mengatur dan juga membuatkan pengajaran dan pembelajaran agar bisa maksimal ataupun optimal untuk keterlibatan dan efektivitas siswa, maka harus dibuat rancangan pembelajaran yang
mungkin dilaksanakan oleh guru dan juga disesuaikan juga dengan bagaimana kondisi siswa, sesuai juga dengan tadi hasil diagnostik, refleksi, dan juga evaluasi, maka pembelajaran harus disesuaikan atas kegiatan atas hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Tetapi di sini saya mau menambahkan bahwa baik apapun rancangan sudah dibuat secara fleksibel dalam pelaksanaan. Jadi, fleksibilitas dalam pelaksanaan perancangan itu juga penting dalam kegiatan kerja. Mungkin dari saya. Baik, terima kasih banyak atas pendapatnya. Untuk selanjutnya dari Kak Pragiwati Setiana, silahkan. Baik, atas kesempatannya, kalau dari saya, bagaimana cara mengatur ya atau merancang alur pembelajaran atau modul ajar itu untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas siswa. Yang pertama tadi kan kita sudah melakukan refleksi ya, kemudian dari hasil refleksi dilakukan evaluasi. Ya kan, nah dari hasil evaluasi ini, kemudian tadi kan digabungkan bersama dengan asesmen diagnostik yang telah dilakukan oleh guru. Nah, dari hasil-hasil evaluasi, refleksi kemudian hasil asesmen diagnostik ini, ditariklah benang merah atau inti dari apa-apa saja yang terdapat di dalam tiga hal tersebut. Misalnya dari perkembangan siswanya, dari pengetahuan siswanya, kemudian dari minat peserta didiknya atau siswanya. Nah, setelah didapatkan pokok-pokok dari beberapa hal tersebut, baiknya guru itu merancang pembelajaran. Kalau di sekolah saya itu gurunya itu merancang pembelajaran dengan prinsip UBD atau Understanding by Design. Dengan hasil tersebut, itu guru menentukan dulu tujuan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Misalnya dari hasil asesmen dan juga refleksi serta evaluasi sebelumnya, ternyata siswa ini perkembangan itu masih di dalam level awal gitu dan minat belajarnya itu masih rendah. Kemudian pengetahuannya itu masih di dalam level C1 gitu. Maka tujuan pembelajarannya itu berkisar di C1 dan C2 saja. Nah, kemudian setelah tujuan pembelajaran disusun, nanti guru guru sepamu saya, kemudian dan juga telah diterapkan oleh saya itu menyusun asesmennya terlebih dahulu. Asesmen apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan gaya belajar si siswanya. Setelah asesmen dirancang, kemudian disusunlah aktivitas pembelajarannya. Kemudian untuk efektivitas, memaksimalkan efektivitas dalam proses pembelajarannya, tentunya seperti yang tadi disebutkan oleh Kanida ya, ketika modul ajar telah kita susun semaksimal mungkin sesuai dengan alokasi waktunya, tentunya ya di saat pembelajaran berlangsung itu pasti terdapat hal-hal yang di luar kendali kita. Maka dari itu, dari rancangan modul ajaran yang telah disusun, aktivitas pembelajarannya itu dilakukan sesuai dengan kondisi saat pembelajaran berlangsung. Jadi mungkin ada beberapa tahapan yang tidak dilakukan, tapi esensi dari modul ajar yang telah disusun itu masih bisa dilakukan semuanya. Misalnya, kita menyusun modul ajar dengan metode pembelajaran, model pembelajaran discovery learning. Kak, misalnya di beberapa waktu karena waktu pembelajaran sedikit, maka kita ringkas di beberapa kegiatannya. Misalnya di kegiatan pembukaan untuk meringkas bagian pembukaan seperti guru mengabsensi siswa itu bisa dilakukan dengan cara melakukan ice breaking atau hal-hal yang lain yang bisa eh, termasuk dengan mengabsen misalnya ice breaking-nya dengan kuisis. Nah, di kuisis itu kan udah termasuk ada nama-nama siswa yang hadir ya. Jadi itu udah sekaligus presensi. Kemudian untuk di dalam kegiatan pembelajarannya misalnya dalam kalau discovery learning itu kayak presentasi kelompok ya, misalnya itu nanti kita ringkas saja waktunya untuk presentasi itu untuk kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya saja atau yang didapatkan secara ringkas selama 3 menit dan sebagainya yang bisa guru ringkas sekiranya dari modul ajar yang telah disusun. Itu dari saya. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin dari saya sendiri sedikit menambahkan, mungkin hampir sama dengan Kak Nida, Kak Ulfa, kemudian Kak Pragiwati.
bahwa dalam proses perancangan yang utamanya adalah tujuan. Dari tujuan itu kita merancang bagaimana proses evaluasinya, terus bagaimana proses alur pembelajarannya seperti itu. Untuk pembelajaran-pembelajaran yang telah lalu itu bisa dijadikan sebagai acuan juga bagaimana pembelajaran ke depannya, mana-mana yang termasuk kurang efektif, mana yang termasuk efektif, itu juga sebagai arahan juga kita memilih strategi mana yang cocok di kelas tersebut. Jadi seperti itu. Baik, mungkin sudah cukup banyak informasi yang kita peroleh berdasarkan hasil diskusi. Untuk menyingkat waktu, langsung saja pada kesimpulannya bahwa untuk pendekatan WR2 ini dia sangat sangat membantu untuk proses pembuatan rancangan pembelajaran di mana tujuan itu menjadi dasar untuk merancang strategi sekaligus untuk menarik minat juga. Lalu eksplorasi ide dan refleksi itu juga memperkuat pemahaman siswa untuk menuju evaluasi yang diinginkan untuk terkait dengan tujuan itu tadi, terus penyesuaian dan pengorganisasian dari alur pembelajaran itu juga memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran itu bisa terlaksana secara efektif dan terarah, dan bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di awal tadi. Mungkin sekian dari diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya saya sebagai pemandu diskusi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.